Halo, apa kabar semua? I'm back to Lingkar Cinema. Setelah sekian lama nggak upload video, rasanya kangen banget nih. Wah, kayaknya sekitar 6 bulan lebih nih kita nggak upload video. Sebelumnya kami mohon maaf kepada penonton setia kami karena begitu lama nggak upload video. Ya, harap maklum lah karena ada masalah internal. Tapi kali ini semangat kami kembali setelah banyak ujian, cobaan, hinaan, bahkan diremehkan. Kok malah jadi curhat toh ini aku. Tapi alhamdulillah kali ini kita akan ready lagi untuk upload video pertama kami setelah absen cukup lama. Dan kami akan mempersembahkan kepada kalian semua salah satu film yang berjudul Northman Viking Saga yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang arti perjuangan, kesetiaan, cinta, dan pengkhianatan. Bagaimanakah keseruannya? Dan tanpa berlama-lama, mari kita gas. Mari kita gas saja filmnya, anjing. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kapal Viking yang tengah menerjang badai yang terasa amat ganas hingga mereka kehilangan sebagian anggotanya. Di keesok paginya mereka terdampar di sebuah pulau yang amat asing bagi mereka. Setelah mengamati sekitar pulau, Absjor selaku ketua regu mengajak mereka untuk menaiki tebing tinggi hingga mengetahui di mana mereka terdampar. Tetapi setelah mereka sampai di puncak, mereka disambut oleh pasukan dari pulau tersebut. Tanpa ada negosiasi dan basa-basi, pasukan tersebut langsung menyerang dan... Akibat pertarungan tersebut, satu anggota tewas dan yang satu mengalami luka tusukan. Saat mereka sedang berduka kehilangan teman salah satu anggota, melihat salah satu prajurit melarikan diri. Dan di saat melakukan pengejaran, mereka menemukan kereta kuda yang tertinggal dan ternyata... Dari dalam kereta kuda, ternyata ada seorang wanita yang bernama Ingean. Yang dilihat dari pakaian dan kemolekannya, wanita tersebut dari kerajaan Skotlandia. Kemudian salah satu anggota yang bernama Jorun mulai terangsang dengan Ingean. Jorun menduga Ingean merupakan putri kerajaan yang bisa dimanfaatkan untuk alat tukar. Kemudian Absjor pun meminta Ingean untuk bersikap kooperatif dan pihak kerajaan bersedia memberikan tebusan. Maka ia akan melepaskan tanpa ada luka dan jaminan masih perawan ting-ting boy. Di sisi lain, prajurit yang berhasil lolos sebelumnya datang untuk melapor ke kerajaan Skotlandia yang dipimpin oleh Raja Dongkait. Dan ternyata Ingean merupakan putri dari Raja Dongkait. Karena mengetahui sang putri diculik oleh bangsa Viking, sang raja pun segera memanggil seorang panglima yang bernama Bovar untuk menginterogasi prajurit tersebut. Dan saat prajurit menjelaskan oleh TKP, salah satu prajurit bernama Doskaf langsung membakar prajurit tersebut karena telah lalai menjalankan tugasnya. Kemudian sang raja pun memerintahkan Doskaf dan pasukannya untuk menyelamatkan putrinya dari bangsa Viking. Di tempat lain, Ingean pun meminta agar dirinya dilepaskan dan mengancam untuk para Viking segera menyerah.
Tentu saja para Viking menolak, karena Ingyan-lah satu-satunya kunci agar para Viking mendapatkan kebebasan. Sedangkan Upshur yang melihat rekannya terluka semakin lemas tak berdaya, ia pun memutuskan untuk membawanya mencari seorang tabib untuk pengobatan lukanya, sebelum melakukan sebuah proses negosiasi. Di sisi lain, para pasukan kerajaan pun mulai berangkat untuk mencari keberadaan para Viking dan melepaskannya burung elang sebagai petunjuk arah pencarian. Di keesok harinya, Upshur pun berangkat membawa anggotanya untuk mencari seorang tabib. Hingga perjalanan mereka pun terhenti di suatu desa yang nampak telah hancur. Dan tanpa sengaja, Ingyan pun mengalami penglihatan supranatural. For your information, Putri Ingyan ini seorang indigo yang mempunyai kemampuan penglihatan masa depan. Oke, kita lanjut ya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah danau. Dan mereka bertemu seorang biarawan bernama Conal. Awalnya Conal pun begitu waspada dengan keberadaan rombongan Upshur. Namun setelah Upshur menjelaskan bahwa ia hendak mencari seorang tabib untuk temannya yang terluka, kemudian Conal pun bersedia untuk menolong mereka. Dan saat Conal melihat luka Viking tersebut, Ingyan pun mengalami kejadian supranatural dan mempunyai firasat buruk di tempat tersebut. Dan ternyata Release her. para bandit gunung pun menyandra Ingyan dan memicu ketegangan di antara mereka. Namun Akjot yang sudah biasa di situasi seperti ini menginstruksikan rekannya untuk memanah bandit kuning tersebut dan You may find shelter this way. siapa sangka Conal sang biarawan mempunyai kemampuan bela diri yang luar biasa, sehingga membuat para bandit gunung pun lari ketakutan tunggang langgang. Setelah kejadian tersebut, Conal pun mengajak mereka ke tempatnya. Upshur pun tanpa ragu mengikuti sang biarawan tersebut. Setelah sampai, Conal pun mulai merawat luka rekan Upshur. Tanpa sengaja, Conal pun melihat lencana yang dikenakan oleh Ingyan. Conal pun sadar bahwa Ingyan adalah putri dari Raja Donkait. Di sisi lain, Doskaf yang beristirahat dengan pasukannya berbincang dengan Bufar tentang Lady Ingyan. Dan ternyata di sini kita menemukan fakta yang amat mencengangkan. Ternyata Doskaf berniat untuk membunuh Lady Ingyan. Tak tahu pasti apa alasannya, tetapi Bufar menyetujuinya. Kembali ke Upshur di sana, sang biarawan memperingati Upshur bahwa Ingyan adalah putri dari Raja Skotlandia yang bernama Doncait dan menyarankan untuk melepaskan Ingyan agar nyawanya diampuni, tetapi Upshur hanya terdiam dan tak peduli. Keesok paginya saat pasukan Bufar melanjutkan pencarian mereka malah bertemu dengan bandit gunung yang sebelumnya bertemu dengan Upshur. Kemudian Doskaf pun menginterogasi bandit tersebut dengan ketakutan. Bandit tersebut pun memberitahu keberadaan pasukan Upshur dan di sisi lain, Upshur pun harus berduka karena ia kehilangan anggotanya. Dan saat mereka sedang ngaben, mereka mendengar langkah kaki kuda yang mendekat ke arah mereka. Dan ternyata itu pasukan Bufar yang telah menemukan keberadaan mereka. Upshur dan rekan-rekannya pun berlari untuk bersembunyi di dalam menara. Dan saat semua telah berada di dalam menara, sang biarawan ternyata mempunyai rencana untuk melindungi mereka. Dan They left fire. namun hal itu tidak menghentikan niat Doskaf untuk membunuh Lady Ingyan. Doskaf pun mengorbankan anak buahnya untuk menerobos api untuk membakar menara tersebut. Who are you? Asbjot yang memiliki kejadian tersebut pun membawa prajurit tersebut ke dalam menara dan menginterogasi prajurit tersebut, yang membuat Lady Ingyan terkejut dengan penjelasan prajurit tersebut. Ternyata ia datang
untuk membunuhnya, bukan untuk menolongnya. Tak berselang lama, menara pun akan runtuh dan membuat panik pasukan Abjad. Namun Ducal, sang biarawan, mempunyai jalan rahasia untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, pasukan Bolvar pun memeriksa sisa-sisa reruntuhan di dalam menara. Namun mereka tak menemukan satu mayat pun di sana. Hingga pada akhirnya Doskaf menemukan pintu bawah tanah. Akan tetapi mereka tidak bisa mengikuti mereka, karena tangga yang menghubungkan ke bawah tanah telah dihancurkan. Kita kembali ke pasukan Abjad yang sedang menelusuri gua bawah tanah tersebut. Namun salah satu anggota yang bernama Jorun berpendapat bahwa Lady Ingyain sudah tidak berguna lagi untuk mereka, karena Raja Dunkait mengirim pasukan untuk membunuh Lady Ingyain. Namun Abjad tidak peduli dan akan tetap membawa Lady Ingyain dan meyakinkan Jorun bahwa Lady Ingyain masih berguna untuk mereka. Mendengar hal itu, Jorun pun mengikuti rencana Abjad. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah lukisan di dinding gua yang menjelaskan di mana suku Denlav, merupakan bagian dari bangsa Viking, menemukan jalur laut yang menghubungkan ke arah kerajaan Skotlandia. Kemudian sang biarawan yang mengetuai jalur tersebut menjelaskan bahwa mereka dapat menemukan suku Denlav menggunakan perahu, dan dari penjelasan itu mereka pun menyetujuinya. Tak berselang lama mereka pun keluar dari goa, dan dari situlah mereka mengikuti jalur yang akan membawa mereka ke laut yang disebut jalur ular. Kita kembali ke pasukan Doskaf. Mereka pun terus mencari keberadaan Lady Ingyain dan pasukan Viking. Dan saat bersamaan Lady Ingyain mengalami kejadian supranatural dan memperingati Abjad bahwa pasukan Bolvar sedang mengikuti mereka. Mendengar hal itu, pasukan mereka pun bersiap-siap siaga. Tak berselang lama pasukan Doskaf menemukan jejak pasukan Viking dan menganggap mereka masih dekat, dan mereka melanjutkan pencarian. Tetapi tiba-tiba ternyata pasukan Abjad sudah menyiapkan jebakan untuk Bolvar dan pasukannya. Walaupun mereka kehilangan sebagian anggotanya, mereka pun tetap melanjutkan pencarian. Hingga pada akhirnya setelah lamanya pengejaran, mereka pun berhasil menemukan Lady Ingyain dan pasukan Viking. We'll make it. Saat Lady Ingyain dan pasukan Viking lari dari kejaran Bolvar dan kawan-kawan, Lady Ingyain terjatuh dari tebing. Saat Abjad membantu Lady Ingyain, pasukan Bolvar telah berhasil mengepung Abjad dan Lady Ingyain hingga membuat mereka berdua terpojok. Akan tetapi setelah Abjad dan Ingyain berhasil lolos, Abjad pun memerintahkan salah satu anggotanya untuk mengawasi prajurit Bolvar. Sementara ia dan anggota yang lain akan membuat jebakan. Dan di malam harinya, Ducal sang biarawan menyempatkan diri untuk berlatih. Abjad yang melihat pun datang mendatanginya dan bertanya dari mana saja ia belajar cara bertarung seperti itu. Sang biarawan pun menjelaskan bahwa ia dulu pernah melakukan petualangan dan tak sengaja tiba di wilayah Viking, dan ia diterima di sana dan dianggap bagian dari bangsa suku Denlaw. Dan Raja Skotlandia yang sedang berperang dengan bangsa Viking mengetahui bahwa sang biarawan bagian dari bangsa Viking suku Denlaw. Untuk mengakhiri peperangan, sang Raja Skotlandia menunjuk sang biarawan sebagai penengah. Akhirnya sang biarawan pun mengajak suku Denlaw untuk berbicara dengan sang raja. Namun sang raja mengingkari janjinya dan membantai suku Denlaw dan sisanya dijadikan budak. Semenjak kejadian itu, sang biarawan pun mengasingkan diri sebagai bentuk penyesalan.
Di sisi lain, Bolvar dan pasukannya pun memulai pergerakan, hingga ia pun berhasil membunuh anggotanya Upshot yang tengah berjaga. Di keesok paginya, para pasukan Viking yang tengah tertidur, Ingyan pun kembali mengalami kejadian supranatural dan berfirasat buruk. Tak lama kemudian, para prajurit Doskaf mulai mendekat yang membuat mereka terbangun. Hingga pelarian Upshot dan anggotanya pun terbocok di sebuah tebing yang terpisahkan. Melihat prajurit Bolvar yang terus mengejar mereka, Asbroth pun memerintah Jorun untuk mendampingi sang biarawan dan Lady Ingyan untuk menyeberangi jembatan sementara ia dan anggota yang lain akan menghadapi pasukan Bolvar hingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi dan Namun Asbroth yang sudah terbocok dan kalah jumlah pun terpaksa harus mundur. Di lain sisi, rekan Asbroth yang masih bertarung berusaha memberikan jalan kepada rekan lainnya dan mengorbankan dirinya terjun ke jurang. Setelah kejadian itu, Asbroth pun merasa menyesal karena ia merasa gagal menjadi ketua regu. Upshot pun tak mau larut dalam kesedihan dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju lautan. Namun saat di perjalanan, Lady Ingyan kembali mendapatkan penglihatan bahwa prajurit Doskaf kembali mendekat. Mendengar hal itu, Upshot pun mempercepat pergerakan untuk ke bibir pantai. Di sisi lain, Bolvar mengirim burung ke Raja Skotlandia dan melanjutkan pengejaran. Hingga tak berselang lama, para prajurit Bolvar menemukan keberadaan Upshot dan anggotanya. Upshot yang sudah merasa terpojok dan tak bisa lari lagi, memutuskan untuk melawan dan pertarungan sengit pun terjadi. Dan saat pertarungan berlangsung, Upshot sempat terpojok beruntung rekannya yang sebelumnya mengorbankan dirinya dari awal scene. Ia pun datang menyelamatkannya sampai akhirnya Upshot pun memenangkan pertarungan tersebut. Namun akibat pertarungan tersebut, Upshot pun harus kehilangan anggotanya kembali dan membuat mereka bersedih. Tak berselang lama, mereka pun melanjutkan perjalanan dan mereka sampai di sebuah tebing pantai. Dan di saat yang sama, pasukan kerajaan Skotlandia muncul di hadapan mereka. Hingga Upshot pun memilih untuk terjun ke laut hingga membuat anggota yang lain ragu untuk melompat karena mereka tak melihat Upshot. Kemudian Upshot pun terlihat dan membawa sebuah kapal untuk menyelamatkan mereka. Sehingga membuat Ingyan dan anggota yang lain tanpa ragu untuk melompat ke laut dan membuat selamat. Dan mereka pun pergi meninggalkan kerajaan Skotlandia. Dan film pun selesai. Weleh-weleh, endingnya ganteng banget nih bosku. Ya wah gimana ya? Respon dari Raja Skotlandia kalau putrinya Ingyan yang dibawa oleh pasukan Viking musuh dari kerajaannya. Tapi overall seru sih filmnya, semoga ada kelanjutannya ya. Karena harusnya film ini ada kelanjutannya biar endingnya itu nggak bikin penasaran lah. Kira-kira apakah Raja Skotlandia akan mengejarnya dan akan kembali bertarung dengan pasukan Viking kita?
Ya, kita sama-sama nggak tahu ya guys ya. Oke, mungkin cukup itu dulu ya yang bisa kita rangkum atau kita sampaikan dari film ini. Thank you buat semuanya yang sudah menonton video ini dan jangan lupa tunggu review film kita selanjutnya. Tim yang bertugas pamit undur diri ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.